dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Mohon izin Bapak Alim, tadi kami bersama teman-teman mencoba untuk perbaikan visi. Di sini kami dalam perbaikan visi kami untuk terwujudnya warga belajar yang religius, nasionalis, berbudaya, dan berwawasan global dalam menghadapi tantangan perubahan zaman menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, sehat, jasmani, dan juga rohani. Di dalam keywordnya untuk yang ketakwaan, di situ kami menyebutkan religius, di situ menyakup membentuk akhlak mulia dan juga integritas moral. Di dalam keyword kewargaan masuk di situ nasionalis dan berbudaya, yang menyebutkan bahwa memahami hak atau kewajiban serta mencintai budaya dan identitas bangsa. Selanjutnya, dalam dimensi penawaran kritis dan kreativitas, di situ berwawasan global dan menghadapi tantangan perubahan zaman. Masuk dalam keyword penawaran kritis, kreativitas, dan juga komunikasi. Mungkin nanti bisa dibenahi Bunda terkait dengan kami mencoba di perbaikan visi dan visi di PKBM Bahtera 2. Kalau memang belum masuk di 8 profil besar. Selanjutnya di dalam kemandirian dan kolaborasi, di situ masuk di masyarakat pembelajar sepanjang hayat dalam kesadaran untuk terus belajar secara mandiri maupun gotong royong. Tentunya di dalam dimensi kesehatan mencakup kesehatan fisik dan juga mental, kesehatan jasmani, dan juga kesehatan rohani. Selanjutnya iya, di dalam karakteristik lembaga PKBM Bahtera 2 dalam keimanan dan ketakwaan, di situ kami senantiasa membiasakan peserta didik atau warga belajar sebelum KBM diawali dengan berdoa bersama. Itu sudah menjadi kebiasaan ataupun kebiasaan di PKBM Bahtera 2. Di dalam kewarganegaraan yang kedua, di situ dilakukan upacara setiap peringatan Hari Besar Nasional. Yang terakhir Hartiknas kemarin, di dalam kegiatan-kegiatan event-event lembaga kami selalu menyisipkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sebagai wujud cinta tanah air dan juga nasionalisme dari PKBM Bahtera 2. Dalam penawaran kritis yang ketiga, menganalisa berita atau masalah yang ada di lingkungan sekitar serta mampu menarik kesimpulan. Ini peserta didik kita nanti kita biasakan untuk belajar diskusi, kita sempatkan dalam kegiatan KBM yang diselenggarakan oleh PKBM Bahtera 2. Memberikan ruang kreativitas dalam berkreasi. Tentunya kami juga dalam pembelajaran keterampilan maupun pemberdayaan. Di pemberdayaan kami ada karamitan, pembelajaran karamitan
pembelajaran karawitan itu sebagai wujud ikut melestarikan budaya bangsa yang memang di zaman yang serba digital, Pak Joko, sudah agak dilupakan oleh generasi-generasi kita. Jadi PKBM Bahasa 2 mencoba hadir untuk memberi warna yang berbeda, mengangkat budaya yang sudah mulai dilupakan oleh generasi-generasi yang modern saat ini. Kolaborasi kami bermitra dengan lembaga pendidikan, baik itu LKP maupun juga UMKM di sekitar PKBM, seniman lokal, dan salah satu contoh tadi kami juga berusaha untuk ikut turut serta melestarikan budaya bangsa melalui seni karawitan. Selanjutnya, kemandirian. Kami juga menyelenggarakan vokasi yang terbaru ini Tata Boga, Bunda. Tata Boga kemarin sudah memproduksi es krim yang terbaru, Bapak Haji Mu'alif. Luar biasa, kemarin sudah merasakan belum? Insya Allah nanti bisa berkunjung ke PKBM Bahasa 2. Kita membuat bersama, nanti bersama. Semoga nanti bisa berbagi bersama teman-teman KBM yang ada di Kota Blitar. Ya. Selanjutnya dalam kesehatan tentunya kami membiasakan untuk selalu hidup bersih dan sehat, senam dalam rangka setiap pelajaran penjas 1 minggu sekali. Selanjutnya, komunikasi ditunjukkan pada saat pembelajaran peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil belajar dari diskusi bersama. Lanjut sudah habis. Itu tadi mungkin dari revisi visi dari PKBM Bahtera Kota Blitar. Nanti mohon Bunda Junior untuk memberikan mengkritisi agar PKBM Bahtera 2 menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih dari saya. Ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Baik. Sebelum saya, mungkin teman-teman ada yang menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh Bahtera 2 oleh Pak Arif, silakan. Oke. Silakan. Ayo. Semua masih sibuk dengan kerjanya sendiri-sendiri. Baik, ini luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bahtera 2 ya, oleh Pak Aris. Langsung ke revisinya, gitu ya, revisi untuk visinya yang awalnya tadi rumusannya adalah terwujudnya warga belajar yang religius, nasionalis, berbudaya, berwawasan global dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Kemudian direvisi menjadi terwujudnya warga belajar yang religius. Nah, kita lihat coba perbedaannya di mana. Religius, nasionalis, berbudaya, berwawasan global dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, sehat jasmani dan rohani. Jadi ada keyword-keyword yang sudah dimasukkan yang mengakomodir 8 dimensi profil lulusan ya. Di sini ada religius dan ketakwaan, ini masuk pada religius masuk pada keimanan dan ketakwaan. Kemudian nasionalis dan berbudaya itu mengakomodir PPL-nya kewargaan. Kemudian berwawasan global dan menghadapi tantangan perubahan zaman. Di sini mengakomodir penalaran kritis, kreativitas dan komunikasi.
gitu ya. Karena di sini apa yang menjadi tuntutan tantangan perubahan zaman dan wawasan global itu adalah bagaimana WB kita nanti bisa memiliki penalaran yang kritis, kreatif, dan kemampuan komunikasi yang baik. Terus berikutnya lagi, masyarakat masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Di sini mengakomodir kemandirian dan kolaborasi. Masyarakat belajar sepanjang hayat. Dimensi kemandirian, oke. Untuk membentuk kemandirian dan kolaborasi. Mana? Saya jasmani dan rohaninya di? Iya, diketikkan di mana pastinya? Bisa diketik langsung di situ kok. Di drive-nya. Dimensi akhir, catatan akhirnya, dimensi kesehatan yaitu fisik dan mental menjadi fondasi dasar yang melekat secara implisit agar warga belajar dapat terus aktif belajar sepanjang hayat. Secara implisit tapi nanti bisa dibuatkan program yang konkret juga gitu ya, meskipun itu secara implisit. Nah, oke, baik, di sini nanti mungkin ini tidak bisa langsung kita ini juga perlu perenungan loh Ibu untuk merumuskan sebuah kalimat visi itu memang perlu perenungan dengan berbagai maknanya gitu ya, dan maksud dan tujuannya. Saya pikir kalau dari saya ini sudah cukup bagus, sudah mengakomodir 8 dimensi profil lulusan. Namun apakah ini memang sudah berdasarkan pada analisis terhadap karakteristik lembaga gitu ya. Karakteristik lembaga tidak selalu hanya kondisi lembaganya, tetapi juga sekitar lingkungannya dan kulturnya dan seterusnya. Di sini keimanan dan ketakwaan yang sudah dilakukan di lembaga adalah pembiasaan sebelum KPL diawali dengan berdoa. Namun ini kan di dalam lembaganya yang sudah dilakukan. Namun yang mungkin karakteristik yang lain yang muncul yang bisa memunculkan kenapa harus ada religius di situ, yang menjadi latar belakang apa kira-kira? Oke. Terus mungkin juga yang latar belakangnya harus ada religius, harus mampu menghasilkan warga belajar, meluluskan warga belajar yang religius. Kenapa begitu? Ya, dari namanya atau memang nafasnya nafas Islami gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi, apakah warga belajar yang masuk di sana itu memang masih dari sisi ini masih banyak yang perlu nah itu mungkin nanti bisa masuk gitu ya. Jadi maksud saya yang di belakang ini, kolom belakang ini adalah kenapa kok harus ada religius di situ? Selain memang sudah dibiasakan begitu Bu, kemudian kami adalah lembaga yang memang nafas bernafaskan Islam gitu ya. Terus kemudian juga warga belajar kami harus memiliki kompetensi itu karena begini gitu. Mungkin awal masuknya seperti ini, jadi kami ingin, nah itu yang nanti bisa mungkin ditambahkan lagi di sini yang menjadi alasan itu gitu. Dan inilah nanti yang akan di-breakdown ke dalam misi dan tujuan gitu. Oh, religius itu berarti nanti kalau divisinya langkah untuk bisa menjadi lembaga yang menghasilkan warga belajar yang religius itu bagaimana? Gitu. Langkahnya bagaimana? Terus kemudian nanti tujuannya untuk apa dan seterusnya. Itu ya. Jadi yang di belakang seperti itu. Tinggal menambahkan saja. Itu kan bisa dari dalam, dari lingkungan sekitar, kemudian dari luar yang menjadi ancamannya, menjadi hambatannya, yang akhirnya kami harus memunculkan ini, kami harus menghasilkan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Bantaran 2, Pak Aris, luar biasa, sudah bisa ditangkap ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Jadi nanti inilah yang akan menjadi dasar penjenengan
sampai ke bawah, program sampai untuk bisa diimplementasikan.